Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elda Indah Sandalangi dengan NIM S1S1240032. Jadi, di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bahasa pemrograman JavaScript. Nah, kemarin kan itu kita sampai ke JavaScript if condition. Sekarang kita akan masuk ke JavaScript loop dan saya juga akan melanjutkan ke JavaScript string. Kita masuk ke JavaScript loop. Apa sih itu JavaScript loop? Nah, JavaScript loop adalah perulangan yang sangat berguna jika Anda ingin menjalankan kode yang sama berulang kali, setiap kali dengan nilai yang berbeda. Hal ini terjadi ketika bekerja dengan array, yang dimana array itu dia menulisnya satu per satu. Jadi alih-alih menulis seperti ini, Anda bisa menulis menggunakan perulangan dengan sintaksis seperti ini. Nah, perulangan itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ialah perulangan for, yang dimana pernyataan for tersebut membuat sebuah perulangan dengan 3 ekspresi opsional. Nah, ada sintaksinya seperti ini, yang dimana untuk ekspresi dari pengertian dari setiap ekspresinya ialah ekspresi satu itu dieksekusi satu kali sebelum eksekusi kode. Kemudian XP2 itu mendefinisikan kondisi untuk mengeksekusi blok kode. Kemudian XP3 itu dieksekusi setiap kali blok kode dijalankan. Nah, ada contohnya seperti ini, yang dimana ini adalah contoh dari perulangan for. Ada seperti ini dia tulisannya untuk sintaksinya, dan dia itu akan nulis seperti ini. Ini kalau misalnya kita ganti ini jadi 6. Nah, perulangannya kan jadi 6. Kenapa ini juga hanya sampai 0 sampai 4? Karena di sini itu kita mulainya dari apa ya? Kita itu tulisnya kondisinya I itu di bawah 6. Kalau misalnya kita tulis I itu di bawah dan sama dengan 6, maka kalau kita jalankan nanti dia itu perulangannya akan sampai 6. Jadi tergantung kondisi seberapa banyak kalian ingin mengulang si perulangan tersebut. Oke, lanjut. Di sini juga ada fungsi-fungsi dari XP tersebut, yang dimana XP1 itu menetapkan variabel sebelum loop. Dimulai dari loop dimulai, misalnya I itu sama dengan 0. Kemudian XP2 mendefinisikan kondisi agar loop berjalan. Jadi I itu harus kurang dari 5, itu kondisinya. Kemudian ada XP3 itu meningkatkan suatu nilai atau I increment, yang dimana setiap kali blok kode dieksekusi. Nah, lingkup lingkaran yang dimana di sini itu eh, memperlihatkan contoh-contoh lain dari si for ini seperti itu. Oke, lanjut. Pada contoh pertama, let I sama dengan 5 itu dideklarasikan di luar loop. Dan pada contoh kedua itu let I sama dengan 10 yang dimana dideklarasikan di dalam loop. Ketika sebuah variabel dideklarasikan di dalam let atau bersama dengan sebuah loop, variabel tersebut hanya akan terlihat dalam loop tersebut. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini, bahwa ini kan let I5 ya. Ini kan dideklarasikan di luar dari perulangan tersebut. Sementara ada juga yang dinamakan eh let, tunggu, saya lihat dulu perbedaannya, yang dimana ini kan dia dideklarasikannya di dalam loop, jadi bukan di luar loop. Some statement or is
10 dikurang 5. Ini I sama dengan, oh I sama. 10. I HTML, dokumen I script. Hmm, mm. Oh, oke. Jadi perbedaannya ialah ada pada bagian let ini. Yang dimana kalau misalnya di for ini kita pakai lagi let I di dalam statement for-nya. Sementara di sini itu kita tidak pakai lagi let I-nya. Yang dimana kalau misalnya kita pakai let I di dalam statement-nya, otomatis perulangan for ini akan mengira bahwa oh ini adalah variabel I, yang dimana dia variabel I ini dimulai dari 0 sampai 10. Jadi perulangannya itu dilakukan perulangan begitu. Eh ya, dilakukan perulangan. Tapi, oke, kita lanjut ke bagian loop file. Jadi mana ini adalah loop kedua dari perulangan loop. Nah, perulangan while akan terus berjalan melalui blok kode yang sama selama kondisi yang ditentukan masih benar. Nah, ini ada sintaksinya yang dimana dia sintaksnya itu adalah while kemudian masukkan kondisinya. Jadi dia itu kalau perulangan while itu lebih singkat dibandingkan perulangan for. Nah, di sini ada juga contohnya yang dimana pada contoh berikut kode dalam loop akan berjalan berulang kali selama variabel i kurang dari 10. Nah, ada contohnya yang dimana ini dia melakukan seperti ini. Nah, sama dengan perulangan for yang dimana kan dia kondisinya ini UI itu kurang dari 10. Jadi, kalau misalnya I kurang dari 10 saja, perulangannya akan sampai 9, tidak sampai 10. Tapi kalau misalnya kita tambah di sini I kurang dari sama dengan 10, maka perulangannya akan berjalan sampai 10. Kemudian ada catatannya yang dimana jika Anda lupa menambah nilai variabel yang digunakan dalam kondisi tersebut, maka perulangan tidak akan berakhir. Ini menyebabkan browser Anda macet. Nah, ini maksudnya ini kalau misalnya saya tidak tambahkan di bagian jika Anda lupa menambahkan, berarti di bagian sini ya. Kalau misalnya saya tidak definisikan, ini kita hapus, lalu kita run. Nah, dia ini tidak muncul apa-apa, berarti while loopnya itu dia infinite loop, makanya dia tidak berjalan. Di sini saya coba kosongkan. Sebenarnya kalau dikosongkan juga sama ya. Ini 0. Ini kalau misalnya saya juga hapus ini dia tidak berjalan karena memang error. Atau ini salah kondisi. Ini mana I itu sama dengan atau lebih besar dari 10. Jadi ini juga tidak mau berjalan karena ada infinite loop di balik layar. Oke, kita lanjut ke loop ketiga yaitu loop dual yang dimana perulangan dual merupakan varian dari perulangan while. Nah, perulangan dual akan mengeksekusi blok sekali sebelum memeriksa apakah kondisinya benar. Kemudian akan mengulangi perulangan selama kondisinya benar. Nah, ini ada juga sintaksinya yang dimana dia itu sintaksinya duluan adalah do, kemudian while yang dimana while itu akan mengandung conditionnya. Nah, perulangan do while ini berjalan setidaknya sekali, meskipun kondisinya salah sejak awal. Hal ini terjadi karena blok dieksekusi sebelum kondisi diuji. Jadi seperti ini ya. Kalau misalnya kalian mau mengeksekusinya itu,
memakai do while ini, kalian itu kayak memasukkan sebuah sebuah apa ya, namanya sebuah eh, informasi di dalam do. Kemudian ada while di setelahnya. Yang dimana ini while akan mengandung si perulangan tadi. Tapi kalau misalnya di bagian do while ini dia, kalau misalnya kondisinya salah seperti ini, saya ganti I di atas 10. Nah, perulangannya akan tetap jalan. Tidak, bukan perulangannya sih, tapi teksnya akan tetap di print karena ada duonya, tetapi perulangannya tidak jalan. Kalau misalnya kondisinya benar, kalau misalnya kondisinya benar, baru perulangannya jalan. Jadi dia itu jalankan sekali dulu, baru perulangannya dijalankan. Oke, kita masuk lebih dalam ke JavaScript for loop, yang dimana perulangan for dapat mengeksekusi blok kode beberapa kali. Perulangan for sangat mendasar untuk tugas-tugas seperti melakukan tindakan beberapa kali. Ada sintaksinya, sudah saya jelaskan sebelumnya. Contohnya juga kita sudah lihat tadi. Kemudian ada juga contoh untuk gunakan for peluangan untuk mengambil nama-nama mobil di array mobil. Ini ya, kalau misalnya seperti ini dia tuh ada sintaksnya seperti ini. Ini mana kalau misalnya kalian mau mengakses si array ini itu dia pakai anu ya, harus pakai kita harus menyebutkan variabelnya dulu, lalu kita menyebutkan dia itu urutan keberapa. Kalau misalnya dalam array itu dia urutannya dimulai dari 0. Jadi sini 0, 1, 2, 3. Kalau misalnya I berarti dia itu mengambil semua. Jadi dia itu mau memprint semua informasi yang ada di dalam si array tersebut. Jadi di print satu persatu tanpa harus kita tuliskan print ini, print itu sebanyak 4 kali begitu. Kita lanjut di bagian kita lanjut di bagian loop, while loop. Ini mana perulangan while merupakan perulangan yang mengeksekusi blok kode selama kondisi yang ditentukan benar. JavaScript memiliki dua jenis perulangan while, yang mana ada loop while dan loop do while. Nah, loop while itu adalah perulangan while yang akan terus berjalan melalui blok kode selama kondisi yang ditentukan masih benar. Di sini ya, sintaksnya juga sudah saya jelaskan sebelumnya. Juga ada contohnya. Kita juga sudah lihat sama-sama. Kemudian loop do while adalah perulangan yang merupakan varian dari perulangan while. Perulangan ini akan mengeksekusi blok kode sekali sebelum memeriksa apakah kondisinya benar. Kemudian akan mengulangi perulangan selama kondisinya benar. Nah, sudah kita bahas juga, kita langsung saja masuk ke JavaScript break, yang dimana JavaScript break merupakan pernyataan jeda dalam bahasa Indonesia. Nah, pernyataan tersebut atau pernyataan break ini itu dia berguna untuk keluar dari perulangan atau dan peralihan. Break itu mengakhiri eksekusi dari sebuah loop atau pernyataan switch. Nah, ketika break atau kondisi ini ditemui dalam sebuah loop, loop akan langsung berakhir. Kendali program dialihkan ke pernyataan-pernyataan setelah loop. Tidak ada lagi iterasi loop yang dieksekusi. Nah, kalau misalnya kita lihat contohnya, yang di mana di sini dia mengatakan bahwa eh, perulangannya itu di bawah 10. Nah, habis itu ada lagi dikatakan bahwa kondisinya itu kalau misal perulangan itu mencapai 3, maka
perulangannya itu di break. Jadi dia harus berhenti hanya sampai 3 saja. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di outputnya yang dimana dia perulangannya mulai dari 0, 1, 2. Tapi dia ada 3, 4, 5. Walaupun dia kondisinya itu I di bawah 10. Karena ini terjadi karena ada breaknya ini. Ini mana break ini akan menghentikan sebuah loop ketika kondisi yang ditetapkan itu sudah bernilai true. Jadi ini kalau misalnya saya, walaupun saya ganti ya, ini tetap berjalan ya, tetap jalan seperti itu. Oke, lanjut di bagian kerusakan pada saklar. Oh, ini adalah switch yang dimana dalam sebuah pernyataan switch, pernyataan break itu akan keluar dari blok switch setelah case yang sesuai dieksekusi. Tanpa break, eksekusi akan berlanjut ke blok case selanjutnya. Jadi di sini ada juga perulangan, ada juga switch, JavaScript switch yang dimana kalau misalnya JavaScript switch itu kan dia menyediakan banyak case ya, ada case 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk memisahkan setiap case tersebut, dia itu menggunakan kata break. Jadi kalau misalnya kita di apa ya, permintaan program kita sesuai dengan salah satu case, nanti case itu saja yang akan dieksekusi dan break ini akan menghentikan sebuah program mengeksekusi ke blok yang lain. Oke, lanjut di bagian ada catatannya yang dimana kata kunci break ini sangat penting untuk mencegah kegagalan praklihan. Tanpa koma break, kode akan terus menginstruksi blok case selanjutnya dan blok default jika ada meskipun nilainya tidak sesuai dengan ekspresi yang kita terapkan. Kemudian ada label JavaScript yang dimana label memberikan nama untuk sebuah pernyataan atau blok pernyataan, memungkinkan pernyataan-pernyataan tersebut dirujuk untuk kontrol alur program, khususnya dalam perulangan. Jadi ada sintaksinya juga labelnya, label name, label jeda juga. eh, Pernyataan tersebut keluar dari sebuah perulangan atau blok dan mengalihkan kendali ke pernyataan yang diberi label. Pernyataan break ini sangat berguna untuk keluar dari loop dalam atau loop luar dari loop bersarang. Oke. Sudah, kita lanjut ke bagian JavaScript Continue. Yang dimana JavaScript Continue ini mirip-mirip dengan break, tapi bedanya kalau misalnya break saat kita menghentikan program atau kita memasukkan kata break ini, program itu akan membaca bahwa oh ada break, berarti kita berhenti. Iterasi selanjutnya tidak akan dilanjutkan. Tetapi kalau continue, ada continue di dalamnya, nanti iterasi yang ada di bagian situ atau iterasi yang memenuhi kondisi continue tersebut akan dilompati dan program akan meneruskan kode yang sudah kita buat. Nah, di sini ada pernyataannya yang dimana pernyataan tersebut melewati iterasi saat ini dalam sebuah perulangan. Kode yang tersisa dalam iterasi dilewati dan pemrosesan berlanjut ke iterasi berikutnya. Jadi di sini ada contohnya yang dimana mirip dengan break. Ini kan sudah strukturnya break ya. Tetapi dia itu menggunakan kata kunci continue, bukan break lagi. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, skip the iteration step when if equals 3. Jadi 30-nya itu dilewati. Kalau misalnya kita lihat itu 10, 20, 40. Jadi 30-nya dilewati. Tapi kodenya masih tetap berlanjut. Oke, labelnya juga sama seperti yang di break. Kita lanjut saja.
Ada catatan di sini yang di mana break dan continue merupakan satu-satunya pernyataan JavaScript yang dapat melompat keluar dari blok kode. Jadi tidak ada lagi pernyataan lain selain break dan continue ini. Oke, kita masuk ke dalam JavaScript string. Ini mana string ini digunakan untuk menyimpan teks dan juga dengan syarat string ini ditulis dengan tanda kutip. Nah, menggunakan kutipan, string JavaScript adalah karakter 0 karakter atau lebih yang ditulis di dalam tanda kutip. Nah, contohnya ialah seperti ini. Let text sama dengan John Doe. Jadi ini adalah string yang dimaksud. Dapat menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda. Jadi string itu kan dia menggunakan tanda kutip ya. Jadi itu saya tentukan apakah kalian mau menggunakan tanda kutip ganda atau tanda kutip satu. Jadi tetap terbaca bahwa oh itu string. Ada catatannya yang dimana string yang dibuat dengan tanda kutip tunggal atau ganda akan berfungsi sama. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa kutipan dalam kutipan. Anda dapat menggunakan tanda kutip di dalam sebuah string, asalkan tanda kutip tersebut tidak sama dengan tanda kutip yang mengelilingi string tersebut. Jadi dia seperti ini. Kalau misalnya kalian menggunakan tanda kutip dua itu sebagai luaran, Anda juga mendapat menggunakan tanda kutip dalam sebagai apa ya, string dalam begitu. Kemudian ada string template yang dimana template diperkenalkan pada ES6 JavaScript 2016. Template adalah string yang diapit oleh tanda backtick. Inilah string template. Jadi contohnya seperti ini. Template ini memungkinkan penggunaan tanda kutip tunggal atau ganda di dalam string. Jadi dia itu string template ya namakan. Ada juga tanda kutip seperti ini. Ini namanya string template. Kemudian ada panjang tali atau misalnya kita ingin mengetahui panjang dari sebuah string. Yang dimana untuk mengetahui panjang sebuah string, gunakan properti bawaan yaitu length. Ini mah kalau misalnya kita tulis itu dia text length. Nanti dia itu akan mengetahui apakah sepanjang apakah string begitu atau sebanyak apakah karakter yang ada di dalam string tersebut. Nah, dia itu kita coba yang dimana kalau misalnya kita lihat di sini the length of the string is 26. Dia itu menghitung kata per kata di dalam string ini. Kemudian karakter pelarian atau karena string harus ditulis dalam tanda kutip, JavaScript akan salah memahami string ini. Jadi kalau misalnya kita tulis seperti ini di luar, tapi dan yang lain itu from the node, ini akan ini bisa disebut sebagai error yang kita masukkan. String tersebut akan dipotong menjadi kami adalah yang disebut. Untuk mengatasi masalah ini, Anda dapat menggunakan karakter escape garis miring terbalik. Karakter escape garis miring terbalik mengubah karakter khusus menjadi karakter string. Oke. Menyisipkan tanda kutip ganda dalam sebuah string itu juga bisa seperti ini. Kami menyisipkan tanda kutip tunggal. Menyisipkan garis miring di balik karakter dalam string. Oke. Nah, urutan escape lainnya yang valid di JavaScript ialah escape B atau backscape, escape F atau form fit, escape N atau new line, escape R atau carriage return, escape T atau horizontal tabulator, escape V atau vertical tabulator. Dengan catatan, 6 karakter escape di atas awalnya dirancang untuk mengontrol mesin tick, delete tape, dan mesin fax. Karakter-karakter tersebut tidak masuk akal dalam HTML.
Berarti itu hanya masuk akal dalam JavaScript. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai JavaScript string template yang dimana template string ini itu dia terbagi menjadi tiga, yaitu kita lihat sendiri, yaitu string template, template string, dan template literal. Sebenarnya ini bukan terbagi tiga ya, atau ini saja namanya itu nama lain dari string template itu. Nah, di sini juga ada backtick syntax atau sintaks dari template string ini. Rather than quotes. Ini dia untuk si backticks. Kemudian quotes inside text juga di sini. Multiline strict juga bisa. Dia tuh macam-macam ya. Interpolation, domestic, allow variable in string. Domestic provide an easy way to employ variable in string. Jadi kalau misalnya kalian pakai template string seperti ini, itu dia lebih gampang ya kalau kalian mendeklarasikan sebuah variabel di dalam sebuah string. Expression substitution. Ini juga sama ya, kalau misalnya kalian bisa deklarasikan variabel, kalian juga itu bisa mendeklarasikan sebuah pernyataan atau misalnya sebuah apa ya, sebuah aritmatik yang kita atau sebuah ekspresi begitu. HTML template juga kalau kalian mau pakai HTML. Hmm, itu harus di dalam tuh saya lihat. Kalau misalnya kalian mau pakai HTML itu harus ada scriptnya ya di atas dan bawahnya. Ada browser supportnya juga, jadi dia tuh banyak ya yang bisa disupport. Oke, kita masuk ke JavaScript string method, yang dimana JavaScript string are primitive immutable. All string methods produce a new string without literal original string. Atau string dalam JavaScript bersifat primitif dan tidak dapat diubah. Semua metode string menghasilkan string baru tanpa mengubah string aslinya. Jadi dia itu banyak ya. Ada string length, string chart code art, string code point art, string concat. Jadi ini dia tuh sebuah metode-metode yang ada dalam string yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Kami ada namanya JavaScript string search. Sama juga dengan yang tadi. Itu dia banyak metode-metode untuk mencari sebuah string. Itu dia bisa digunakan dalam sesuai kebutuhan kita. Kemudian string reference yang dimana ini adalah reference complete dari string, metode-metode string. Nah, di sini ada banyak bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian string HTML wrapper methods. HTML wrapper methods return a string wrapped inside a HTML tag. Jadi dia itu mengembalikan stringnya dibungkus di dalam HTML. Ini bukan metode dasar, standar, dan mungkin tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Jadi ini kayak metode tambahan saja yang mungkin berhasil, mungkin tidak seperti itu. Jadi dia seperti ini. Nah, kemudian ada referensi JavaScript lengkap. Ini mana untuk referensinya itu bisa dicek di dalam link ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas pada hari ini. Saya memohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata selama saya menyampaikan eh, materi ini. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.